Halo, selamat pagi teman-teman semua. Halo, halo. Suaraku terdengar teman-teman? Yuk, boleh on cam dulu ya teman-teman. Oke, udah ada Roja, thank you. Felicia. Wipa bisa on cam, Wipa? Oke, thank you semuanya. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di kelas kita hari ini ya teman-teman semua. Jadi kita hari ini akan coba lanjutin lagi nih teman-teman pembelajaran kita di Python Pro ya teman-teman semua. Jadi buat hari ini kita akan masuk ke dalam lesson terakhir dari modul satu. Ini kalau modul satu kan kita bahas namanya terkait namanya ini ya teman-teman tentang namanya data types atau namanya tipe data di sini. Kita belajarin dari terkait pengenalan dasar Python di awal ya, terus juga kita belajar namanya konsep variabel, kita belajar juga namanya konsep string, and then di hari ini kita akan masuk dalam lesson terakhir dari modul satu itu tentang namanya lokakarya pemecahan masalah ya. Jadi di sini kita akan coba menggabungkan teman-teman apa aja sih yang udah kita pelajarin selama ini di kelas di modul data types dan kita akan coba kombinasikan ya teman-teman di pembelajaran kita di modul kita hari ini ya teman-teman semua. Jadi kita akan coba pelajarin hal ini teman-teman semua. Oke, sebelum kita start teman-teman, seperti biasa aku mau nanya dong terkait dari kabar dari teman-teman semua. Boleh dong update-nya, mungkin aku mau update dari siapa nih? Farah deh, Farah Kamilah. Boleh nih Farah Kamilah. Sambil on cam juga. Oke, halo Farah Kamilah. Halo, halo. Mana nih Farah? Farah belum muncul. Coba aku mau nanya kabarnya siapa ya? Jennifer deh, Jennifer. Jennifer gimana Jennifer kabarnya? Baik, Pak. Baik ya. Ya, Gimana? baik, Kak. Kesehariannya gimana? Sekolahnya gimana? Terus juga tugas algonya gimana? Gimana tuh? Hah? Gimana kabar sekolahnya? Sekolahnya gimana? Oh, Terus juga kesehariannya ngapain aja kira-kira ini? Terus juga tugas algonya gimana? hmm, Gimana? se- Suaraku, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran jelas gak Jennifer? tunggu. Agak keputus-putus. Halo, halo. Udah kedengeran jelas belum ya? Halo, 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 halo. Dah, Udah ya? Ya, dah. jadi Jennifer gimana nih kesehariannya akhir-akhir ini? Terus juga sekolahnya gimana? Kabar sekolahnya, terus juga tugas algonya gimana? Sekolah akhir-akhir ini itu banyak banyak tugas. Banyak tugas, oke. Terus algonya yang kemarin gimana? Ada kendala gak? Udah coba dikerjain belum? Belum, belum dibuka. Belum dibuka, oke. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa dicoba dikerjain ya Jennifer ya. Baik. Oke, thank you. Mungkin satu lagi aku mau nanya terkait dari siapa ya? Roja deh, Roja. Boleh Roja. Halo Roja. Halo. Ya, Coach. Oke, gimana Roja kabarnya Roja? Alhamdulillah baik. Oh, Eh, baik ya. ya, sehat-sehat aja. Sekolahnya gimana Roja? Sekolah terus juga tugas algonya. Alhamdulillah normal. Alhamdulillah kalau buat sekolah normal berjalan dengan baik. Hmm? Buat tugas algo kemarin sempat dikerjain tapi belum selesai semua. Belum selesai semua. Oke, that's okay. Hmm, At least udah berusaha ya. Thank you. Roja udah coba kerjain ya. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya, Roja dan juga teman-teman yang lainnya. Oke, kalau gitu teman-teman, buat teman-teman yang masih belum ditanya, karena kita waktu juga ya, karena habis ini kita langsung masuk ke materi. Teman-teman tolong update dari kabar dari teman-teman semua yang belum ditanya, itu ke dalam kolom chat ya. Di situ aku udah tulisin ada 3 pertanyaan terkait kabar dari teman-teman itu gimana, terus juga sekolahnya gimana, terus juga ada terkait juga terkait tugas algo juga, itu gimana? Ada kesulitan nggak sampai sejauh ini? Gitu, jadi bisa dijelasin ya teman-teman semua. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman. Kita mulai pembelajaran kita di hari ini. Aku izin share screen ya, teman-teman. Oke, nah jadi di sini teman-teman kita discuss namanya em, ini ya tadi ya. Udah terlihat belum teman-teman? Udah ya? Udah ya. Oke, jadi di sini kita discuss namanya itu adalah modul 1 pelajaran 4 karya untuk memecahkan masalah. Jadi di sini kita discuss gimana sih cara kita mecahin masalah dengan menggunakan pembelajaran di sini yaitu terkait variabel terus juga yang kemarin-kemarin kita pelajarin. Kita discuss dulu teman-teman di sini. Jadi di sini bisa dibilang kita punya kemampuan untuk mengoptimalkan kode program
dan membuatnya ringkas dan dibaca adalah hal yang harus diperjuangkan oleh setiap programmer. Nah, selama tes tugas di sini saat melamar pekerjaan, di sini kita butuh nih teman-teman keterampilan buat ini yang dimana ini akan mudah untuk diuji ya teman-teman. Oke, next. Nah, di sini kita akan coba kembali teman-teman ke program untuk menghitung berat total bagasi yang udah kita tulis di pelajaran kedua ya. Jadi kan minggu lalu kita udah bikin terkait pemrograman kita sendiri itu kita buatin codingan buat kita nambah-nambahin kayak totalan bagasi itu berapa sih gitu. Nah, di sini kita menggunakan konstruksi biasa ya dengan cara yang berbeda. Sehingga kode itu menjadi beberapa kali lebih pendek lah bisa dibilang. Nah, contoh di sini teman-teman kemarin kita buat seperti ini ya. Itu ada program seperti kemarin. Jadi pertama-tama apa aja yang kita inputin? Kita buatin variabel. Kita buatin namanya variabel dulu ya di sini. Anyway, teman-teman di sini boleh nyebutin nyebutin nggak di sini nama variabel ada apa aja? Coba ada yang bisa sebutin nggak yang di program yang di sebelah kiri semua nih? Kita punya berapa nama variabel sih? Anyone yuk, nggak usah takut nama variabelnya ada berapa di sini? Ada Kemungkinan ada dua. dua, kurang tepat. Kurang, masih kurang. Lebih dari dua. Ayo, ada yang mau nebak lagi nggak? Empat. Ada empat, betul. Apa aja? Bisa disebutin nggak? Wih, Pak. eh, Apa aja nama variabelnya? Variabelnya Nih, variabel jadi apa aja? Nah, ini nih. Masa satu, ini sama ya. Ini sama. Masa dua, ini dua. Masa tiga, kemudian apa? Total. Jadi kita punya empat variabel ya di bagian sini. Nah, kalau dari yang kemarin kita pelajari ini, teman-teman, di sini kita punya set berat kopernya, kita set inputnya gitu ya di sini ya, berat koper berapa, terus juga kita lakukan namanya integer gitu. Jadi kita convert string tadi menjadi integer di sini. Terus juga kita set input kita ya. Jadi kita convert lah dari string jadi integer di bagian sini tadi. Gitu, dan kita totalin. Sehingga ntar kita tahu nih, oh jumlah itu segini. Oke, next. Nah, nanti di next teman-teman, kita akan buat programnya itu lebih compact lagi dan juga tentunya tuh lebih meaningful lah. Jadi kita nggak usah nulis panjang-panjang. Nah, jadi instead of kita ngelakuin di sebelah kiri, integer itu bisa kita buat lebih bagus loh. Kayak dengan cara apa? Dengan cara integer itu kita masukin dalam input. Kayak gini nih, integer dalam kurung input. Nah, ini berat koper. Jadi sebenarnya meaningnya sama. Ini sama ini tuh udah di rangkum sama ini nomor satu. Gitu. Jadi integer kita nggak perlu nulis nulis dua baris. Kita cuma tulis satu baris aja. Itu si inputnya kita konversikan jadi integer. Semasa dua juga sama, masa tiga juga sama. Sehingga ya udah ya, in total ya udah lainnya jadi lebih pendek nih. Karena kita nggak perlu ngekonversi menjadi integer di line yang setelahnya. Next. Nah, mari kita coba lihat lagi nih satu tugas lagi ya. Di sini kita punya tugas untuk bunga matahari. Di sini kita diminta untuk potong dan juga cetak bagian staff yang peduli dari ulasan ya. Dari sini itu ada program apa aja. Di sini kita punya feedback, ada di Sunflower, saya paling menyukai staff yang peduli. Di sini kita masukin variabel akhir ya di sini. Kita masukin length atau panjangnya, masukkan. Atau ini bukan masukan, ini feedback ya. Anyway, ini cuma kata translate aja. Nah, terus nanti kita tinggal hitung ini. Awal sama dengan akhir, yaitu akhir itu apa? Length dari feedback tadi ya, panjang dari ini. Kemarin tuh length itu kan buat kita tahu kayak ini tuh dia panjangnya berapa sih sampai sini. Nah, berapa karakter sih? Let's say dia itu misalkan 30 ya, dan ntar dia bakal jadi 30. Contoh gitu ya, 30. Terus nanti dikurangin sama length staff yang peduli. Jadi ntar dihitung juga nih berapa. Misalkan ini aku nggak ngitung ya. Misalkan aja ini misalkan 10. 10. Ya udah tinggal 30 kurangin 10 gitu. Nanti layanannya apa? Oh, masukkan awal, akhir. Nah, ini kemarin namanya slicer, teman-teman. Nama ini slicer. Jadi kita pengen startingnya tuh dari mana sih? Ini namanya slicer. Slicer. Slice. Nah, itu ya. Dan kita tinggal print layanan aja. Nanti dia muncul nih kira-kira kalau awal sampai akhir nanti seperti apa sih outputnya. Gitu. Oke, nah di sini kalau di program pengembang lain nih, mungkin di bawah ini teman-teman bisa juga seperti ini, feedback sama dengan di Sunflowers. Saya paling menyukai staff yang peduli. Di sini kita print feedbacknya juga, tapi di sini kita gabungin semua, teman-teman. Nah, kalau di sini kira-kira teman-teman lebih setuju yang mana nih kalau bikin program? Better yang atas atau better yang bawah? Bisa kasih pendapat gak? Yang bawah memang lebih pendek, tapi apakah itu lebih baik? Coba ada yang mau bantu jawab ya? Atau sebelum petunjuk nih? Kayak aku tunjuk deh kalau gitu. Coba Felicia, kira-kira mana nih yang lebih bagus nih?
Yang atas atau yang bawah? Kayaknya yang di atas sih Kak, soalnya kayak lebih terperinci gitu. Lebih terperinci. Yang bawah enggak, walaupun dia lebih pendek. Ya walaupun Di lebih ringkas. pendek, cuman kayak dari saya aja ya, kayaknya saya lebih paham yang atas. Oke, thank you buat feedbacknya. Ada yang lain lagi, teman-teman? Kayak belum ada lagi. Betul banget kata Felicia ya. Memang kalau apalagi kayak Felicia yang masih belajar juga, itu yang atas tuh bakal menolong banget. Dan itu pun juga buat yang udah bahasnya mungkin senior dalam pemrogramannya. Karena kenapa? Ini lebih jelas teman-teman. Kita tahu, oh ini ada konsep variabelnya. Ini semua itu dimuat dengan benar, dengan jelas gitu. Beda cerita sama yang di bawah sini nih. Di sini teman-teman kalau misalnya nanti ada kesalahan, kita tuh nggak bisa, kita tuh harus ngecekin satu-satu gitu. Kita nggak bisa tahu dari variabelnya aja yang diganti gitu. Makanya yang di bawah tuh kurang direkomendasikan. Misalkan juga ntar teman-teman mungkin udah jago gitu ya, misalkan let's say ya, udah bisa lebih paham. Itu lebih disarankan yang buat yang pakai yang pertama aja, yaitu yang di atas ya, gitu. Thank you Felicia udah bantu jawab. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, sekarang untuk program ringkas nih tadi, kayak tadi cara pembuatannya gimana ya? Di sini kita akan pertimbangkan konstruksi yang lebih mudah dipahami secara lebih rinci. Di sini apa aja kita punya massa sama dengan, sorry. Di sini kita kita buatin jadi bahan bulat yang integer, terus juga input berat koper. Jadi di sini berat kopernya yang input tadi kita konversikan jadi integer. So di sini ada angka juga, kita buatin nomornya juga. Terus di sini kita set data yang diterima oleh string itu berapa. Dan untuk membuat kode ringkas, program menggunakan satu konstruksi di dalam yang lainnya. Jadi nested lah bahasanya atau bersangkar. Dan yang terakhir ini kita juga bisa nih membuat kode lebih pendek dan lebih mudah untuk dibaca. Pada saat yang sama, seorang programmer yang baik juga merasakan perbedaan antara program yang ringkas dan juga tidak dapat dibaca, teman-teman. Dan selain itu juga, kemampuan untuk menulis kode yang ringkas dan mudah dijangkau oleh orang lain yang sangat penting ketika bekerja dalam tim pemrograman ya di bagian sini. Sore ini teman-teman kita akan ngapain aja? Kita akan belajar cara membuat kode yang ringkas dan juga mudah dipahami serta juga belajar cara menulisnya. Kita juga akan mensistematiskan semua pengetahuan yang kita peroleh dalam 3 kelas terakhir ya teman-teman. Oke, kita review dulu di sini. Kira-kira jenis data apa aja sih yang diketahui teman-teman? Nah, ini dia ya. Kita kemarin udah punya macam-macam. Ada bilangan bulat, ada juga desimal, ada juga string ya. Kalau bilangan bulat ya apa ya? Berarti ya angka yang tanpa koma lah di sini. 144, ini bilangan bulat atau integer. 48,3, tapi pakai titik ya, ingat, pakai titik. Ini adalah float. Kalau 2 dikali 11, integer kalau integer jadinya integer. Kalau integer dikalikan dengan bilangan desimal atau float jadinya float. Ini juga sama, kalau yang sebelah kanan ini John, ini berarti itu string. Ini juga string, ini juga string teman-teman. Dan pokoknya string ya, apapun yang dibungkus tanda petik, mau dia isinya angka tapi dia dibungkus dengan tanda petik, ya udah dia jadi string lah teman-teman. Gitu. Nah, tindakan apa aja sih yang perlu tahu nih cara melakukannya dengan menggunakan string? Nah, jadi di string bisa dilakukan seperti ini, teman-teman semua ya. Kita menentukan panjang string dengan cara ini, panjang sama dengan len, terus dalam kurung string gitu. Contoh misalnya di sini kita pengen ngukur panjang dari stringnya. Dan pengen buat irisan, contoh. Ya udah seperti ini berarti simbol sama dengan feedback 5 gitu. Jadi kita dapetin feedback ini di urutan kelima. Terus apa lagi kata sama dengan feedback 0 sampai 14 gitu. Jadi ya udah ntar kita startingnya dari 0 sampai dengan 14 gitu buat dapetin feedback. Terus apa lagi? Di sini cara penyebutan kata atau frasa dalam satu baris. Nah, di sini misalnya kita pengen mencari kata gitu ya. Ya udah tinggal pakai dot find aja nih. Dari feedback tadi, dari variable feedback, kita pengen cari tulisan kata. Ya udah tinggal dot find kata gitu di bagian sini. Dan apalagi misalkan kita pengen menjadikan semua huruf string menjadi huruf kecil. Nah, di sini kita menggunakan string sama dengan string dot lower ya. Jadi buat kecilnya di sini namanya string dot lower. Oke, next. Nah, sekarang interpreter ya, teman-teman. Nah, untuk apa sih interpreter yang digunakan? Nah, jadi interpreter ini sendiri merupakan program khusus yang mengenali dan juga menjalankan perintah ya, teman-teman semua. Yang dimana di sini programmer tuh memasukkan perintah dalam bahasa pemrograman tadi, terus juga nanti programmer akan menekan tombol jalankan program atau run, dan nanti perintah itu diterjemahkan, ditranslate ke dalam bahasa mesin atau bahasa komputer ya, yaitu di sini dia binary, biasa biner ya, jadi 1 dan juga 0 teman-teman. Nah, habis itu udah perintahnya dijalanin. Nah, jadi di bagian sini nih, interpreter tuh bekerja nih. Yaitu ketika apa? Ketika translate dari ke bahasa sinyal 1 sama 0 dan juga ketika perintah dijalanin. Nah, di sini interpreter tuh bekerja buat hal ini. Gitu. Oke, next. Nah, sekarang apa sih fungsi transisi dari satu tipe data? Apa sih kira-kira fungsi transisinya dari satu tipe data ya, dan apa sih yang perlu diketahui? Jadi di sini kita punya integer dan juga string ya, teman-teman.
yaitu fungsi untuk mengubah dari satu data ke tipe ke data tipe yang lainnya. Di sini interpreter dapat secara eksplisit diberitahu juga nih jenis data apa aja sih yang dihadapinya di bagian sini. Nah, terus di sini teman-teman, bener gak sih kira-kira dalam Python tuh setiap operator hanya memiliki satu nilai aja? Nah, ini coba kita pelajarin ya. Jadi enggak ya, jadi dengan ada interpreter itu sendiri, kita tuh bisa punya, eh, bisa bekerja secara berbeda lah, dengan tipe data yang berbeda juga tentunya. Kayak contoh, di sini ada tanda plus teman-teman. Kalau kita menggunakan ini buat string, buat teks contohnya, dia akan menggabungkan string tersebut ya, jadi nanti jadi tergabung. Tapi kalau misalnya buat angka ya udah jadi jumlahin gitu ya. Kalau kali apa? Ya udah dia akan ngulangin baris beberapa kali. Kayak contoh ntar 3 kali, nanti ada contoh di bawah. Nah, misalkan apa nih di sini? Dia tuh akan kalau misalkan buat angka akan jadi hasil kali bilangan. Contoh, tempat plus bagus, string ketemu string. Jadinya apa? Tempat bagus. Menggabungkan dua string. Ini apa? Misalkan 3 dikali keren. Jadi apa? Keren, keren, keren gitu ya. Jadi ngulangin kerennya 3 kali. Tapi ketika kita mengkali keduanya, jadi string dikalikan dengan string, ini nggak bisa teman-teman ya, karena ya nggak ada faktor pengkalinya gitu. Jadi makanya di sini salah, dan juga di sini interpreter tuh juga jadi nggak ngerti nih berapa kali sih string perlu dikalikan, karena ya nggak exactly ada angkanya gitu teman-teman. Nah, sekarang buat namanya nested constructions di bagian sini. Nah, jadi di sini untuk membuat kode yang ringkas dan juga mudah untuk dibaca, kita perlu juga nih teman-teman untuk mengetahui cara menggunakan constructions bersarang ya. Nah, di sini juga nggak mungkin nih untuk kita mempelajari nesting sepenuhnya dalam satu pelajaran. Karena di sini tuh ada banyak banget konstruksi dalam Python, dan kita hanya tahu sebagian kecilnya aja. Namun demikian juga, di sini beberapa program dapat dioptimalkan juga di hari ini. So, pengetahuan apa aja sih yang perlu kita butuhkan untuk membuat scene seperti ini? Jadi pertama-tama kita harus ngapain aja? Kita harus memahami konstruksi mana sih yang mungkin bisa dimasukkan satu sama lain. Kita juga harus memahami cara kita memformat struktur bersarang dengan benar. Nah, jadi ingat cara buat itu seperti apa? Seperti ini. Masa sama dengan integer input, terus juga berat koper ya. Jadi di sini kita masukin dulu integer, and then di sini dalamnya ada input ya. Jadi kita konversikan dari input tadi, kita convert jadi integer seperti yang di sini. Nah, terus juga di sini kita juga bisa mengetahui nih dua jenis perintah, teman-teman. Jadi perintah untuk bekerja dengan angka dan juga string. Nah, contoh di sini misalnya di sebelah kiri, teman-teman lihat nih, setelah bekerja jangan mengembalikan nilai. Nah, karena di sini apa? Karena kita cuma cetak aja. Print itu meaning-nya tuh cetak ya. Print itu artinya cetak. Tapi kalau misalnya namanya kembalikan nilai, itu kenapa? Karena di sini kita simpannya dalam bentuk variabel. Maka di sini input tanggal kita punya di variabel tanggal, terus juga di sini ada jumlah juga, itu harga 1 plus harga 2. Dan ada juga panjang di sini ya, itu panjang dari si feedbacknya. Jadi bahasanya itu ya kita simpan lah semua itu di dalam variabel ini. Nah, udah. Jadi yang sebelah kanan ini benar nih. Jadi setelah bekerja, kita akan coba kembalikan nilainya. Nah, sekarang cara format struktur bersarang ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan coba bandingkan kode tanpa konstruksi bersarang dan juga dengannya. Ya, yang kayak aku bilang tadi ya, kalau misalnya kita buatinnya tanpa, itu bakalan jadi lebih panjang. Kan pertama-tama jadinya string. Yang kedua baru jadi integer, bilangan bulat. Tapi kita perlu ngakuin namanya 2 kali proses. Sementara, kalau yang kita buatin satu baris saja, ini cuma perlu satu baris saja nih. Dari input, dia awalnya string, tapi habis itu kita konversikan nih di luar sebagai integer. Makanya nanti itu akan jadi integer ya, teman-teman. Jadi yang tadinya string, dia jadi integer gitu. Seperti yang aku bilang tadi. Dan dia juga lebih ringkas tentunya. Nah, sekarang tugasnya nih, di sini kita akan menggunakan konstruksi bersarang tadi. Di sini tugasnya adalah kita akan membuat program untuk menghitung biaya makan di hotel selama periode istirahat ya. Di sini harga satu makan siang dan juga durasi sisanya dimasukin oleh pengguna. Contoh di sini. Kita punya harga sama dengan harga tadi, terus juga di sini harga sama dengan integer dari harganya. Ya ini sama lah kayak yang awal kita buat ya. Jadi kita konversi integer itu di dalam baris yang baru di bagian sini. Next, gimana cara kita optimize? Ya udah seperti ini aja gitu. Sangat mudah ya. Tinggal kita masukin aja si integernya itu ke dalam input sebelumnya gitu ya. Hari juga sama. Udah tinggal dikali deh harga total sama dengan harga dikalikan dengan jumlah. Dan then tinggal print harga total. Udah selesai gitu ya. Jadi tinggal dilakuin aja seperti ini dan nanti hasilnya bisa sesuai. Lalu next, nah di sini kita diminta untuk menulis sebuah program yang menemukan jumlah panjang jawaban pengguna atas pertanyaannya. Nah, kira-kira apa sih yang disukai sama teman-teman? Apa sih yang tidak disukain? Dan apa sih yang bisa diperbaiki untuk hal ini? Nah, di sini ya. Jadi, teman-teman, kalau kayak gini aku mau nanya, kalau kayak gini input duluan yang bakal di dalam atau line yang paling luar? Input yang di luar atau line yang di luar, teman-teman? Kalau kita gabungin, ada yang tahu nggak? Nggak usah takut nih, coba dulu aja.
Ya ketika kira-kira bakal jadi kayak ini. Boleh sambil di checklist ya. Apa jadi, sorry. Nah gini yang pertama atau jadi kayak gini input when. Coba boleh dong dikasih polling teman-teman di checklist kira-kira yang mana yang benar. Oke, Farah checklist yang pertama. Oke, good. Oke, Valisa juga. Yang lainnya gimana? Coba yang lainnya boleh dong checklist juga. Gimana? Roja, oke. Jennifer, oke. Nah ya, jadi yang benar tuh yang versi yang pertama, teman-teman ya. Jadi inputnya itu kita taruh line itu berapa sih atau panjangnya berapa. Nah, jadi sorry. Nah, jadi di sini ya sebenarnya bisa juga nih kayak gini tadi ya. Ini kayak gini. Terus kita buatin kayak seperti kanan yang line input apa yang Anda sukai dan input apa yang tidak disukai. Nah, jadi di sini si inputnya itu kita masukin ke dalam line gitu ya. Terus kita tinggal print aja gitu di dalam L1, L2, L3. Nah, di sini kita juga bisa nih mengoptimalkan tidak hanya transisi ke tipe baru, tetapi juga pekerjaan dengan string tadi ya. Nah, terus sekarang tugasnya kita diminta sekarang buat menyusun program yang menemukan jumlah panjang jawaban pengguna untuk pertanyaan survei ya. Nah, kira-kira apa sih yang Anda sukain? Terus juga apa sih yang nggak disukain? Apa aja sih yang bisa diperbaiki? Nah, ini tinggal dilakuin ini ya, kayak tadi ya, L1, L2, L3. Nah, input, apa aja sih yang disukain, apa aja yang nggak disukain, dan apa aja yang bisa diperbaiki. Nah, ini tinggal di gabungannya nih, di panjang total ya, sama dengan L1 plus L2 plus L3. Nah, terus nanti tinggal di print dan udah jadi gitu. Sebenarnya walaupun bisa juga dibuat lebih ringkas nih teman-teman ya, seperti yang di bagian bawah. Itu bisa juga dibuatin lebih ringkas lah bahasanya gitu. Tapi ya yang aku bilang tadi teman-teman, kalau lebih ringkas tuh belum tentu lebih bagus juga. Jadi harus gimana? Jadinya harus yang lebih ringkas dan juga lebih baik gitu, lebih compact dan juga lebih baik lebih mudah untuk dibaca. Cuma kalau misalkan lebih ringkas tapi lebih sulit untuk dibaca ya buat apa juga. Gitu. Jadi di sini kita lebih pilih yang pertama lagi ya. Lagi-lagi kita pilih yang pertama karena dia lebih cocok juga. Nah ini dia gitu. Ya, lanjut. Nah, tapi itu ya dari tadi aku bilang ya, jadi bisa dipersingkat lagi, bisa diperpendek lagi, cuma nanti programnya jadi nggak terbaca gitu lah. Jadi kesimpulannya apa sih? Jadi dengan bantuan konstruksi bersarang, kita bisa membuat kode program lebih ringkas dan juga sederhana. Terus juga perintah yang mengembalikan nilai dapat disarangkan satu sama lain, and then penting juga nih untuk menjaga keseimbangan antara memperpendek kode dan juga keterbacaannya. Jadi harus ada dua hal yang bisa terpenuhi ya teman-teman semua. Sip, itu aja buat segmen pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke tugasnya? Jadi em, saya mungkin dikit kurang ngerti soalnya tadi. Apa tuh? Kurang ngerti di mana? Ah, slide slide bisanya bisa nggak? Yang mana? Koneksi bersarang. Iya, Saya kurang ngerti koneksi bersarangnya gimana maksudnya. konstruksi bersarang tuh ini, Wipa. Ini konstruksi bersarang. Ini, jadi kamu membungkus input gitu lah bahasanya. Kan tadinya kan, tadinya itu kan di awal kan kita belajarnya gini. Sorry, ini input gitu lah. Input ya. Terus baru di bawahnya len. Nah, tapi sekarang kita gabungin jadi kayak gini nih. Kita gabungin jadi kayak gini. Tuh, udah gitu doang sebenarnya konsepnya. Nggak rumit. Kita cuma tinggal menyangkarkan aja tuh bahasa itu kita jadiin satu baris gitu. Yang tadinya dia dua itu dua baris, jadi satu baris gitu. Oke. Bisa dipahamin, Wipa? Bisa. Bisa ya. Oke, gitu jadi. Oke, ada lagi teman-teman? Aman ya? Sip, kalau aman langsung aja kita kerjain tugas ini teman-teman. Let's go, boleh di-share screen juga ya tentang namanya konstruksi bersarang. Yuk kita kerjain tugasnya bareng-bareng ya teman-teman semua. Yuk, ini kita kerjain bareng-bareng di hari ini berarti yang ini ya. Konstruksi bersarang. Yuk. Mana udah pada share screen semua belum? Yuk.
Oke, my screen. Oke, Valisa udah. Yang lainnya boleh dong, Wipa, Roja, Jennifer. Yang Yuk. nomor 4 kan? Yes, betul. Yang nomor 4 ya, kalau dari sini tuh nomor 4. Masih nomor 4. Ya, nomor 4 ya. Nah, masuk dulu yang pertama nih. Oke, nomor 1. Tandai pernyataan yang benar tentang kode ringkas ya, bisa terdapat dari lebih dari satu jawaban benar. Nah, kode bisa dibuat lebih pendek dengan menggunakan konstruksi bersarang, benar gak? Ini benar ya, kita bisa membuat lebih pendek dengan menggunakan konstruksi bersarang. Terus juga apalagi di sini kita perlu mempertahankan nih teman-teman. Perlu mempertahankan apa aja di sini? Ya ini tadi yang aku bilang ya. Jadi keterbacaan kode dan juga keterbacaannya. Dipendekin kode juga keterbacaannya. Program percaya bahwa semakin pendek kodenya semakin baik. Belum tentu juga ya. Kalau misalnya sulit dibaca ya itu nggak makin baik. Nah, lalu juga di sini dalam konstruksi A, kita bisa menyematkan konstruksi B. Jika B mengembalikan nilai hasil pekerjaan. Nah, ini benar ya. Nah, lalu yang terakhir, jika konstruksi mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai dapat bersama sama lain dengan cara apapun yang memungkinkan. Ini enggak ya. Jadi jawabannya ada 3 nih, teman-teman. Oke, jadi nomor 1, jawabannya ada 3. Yang lainnya gimana? Udah. Jadi yang mana tadi? Kode dapat dibuat lebih pendek. Oke, terus juga apa? Kita perlu mempertahankan keseimbangan antara memperpendek dan juga keterbacaannya. Dan satu lagi apa? Dalam konstruksi A ya, yang itu enggak WP. Nah, itu dia jawabannya. Oke. Nah, Roja udah Roja. Jennifer, mana ini Jennifer? Oke, udah di nomor 2, Farah. Oke, udah ya. Let's go buat nomor 2. Itu seperti biasa, kita ngetik teman-teman ya, biar kebiasa. Price strip, integer, input, biaya, perjalanan, harga tiket, dengan integer, input, harga, total, harga, tiket, plus price strip. Nah, ini dia. Nomor 3 juga sama nih ya. Ketik seperti biasa, feedback sama dengan input, apalagi inputnya di sini umpan balik Anda ketika persis sama penjualan sama dengan land feedback dikali asterisk 1 print diskon Anda 2 koma penjual. Dah, yuk let's go. Udah pada nomor 4 belum sekarang nih? Kita coba kerjain ya teman-teman buat nomor 4. Coba aku cek dulu. Coba masih nomor 3. Oke, Roja next. Oke, lanjutin. Jennifer masih nomor 3. Ya, ini Valisa nggak kelihatan. Oke, oh udah nomor 4 sekarang Valisa. Oke. Aku tunggu beberapa menit lagi ya. Kita akan bahas buat nomor 3 nih teman-teman. Nah, di sini ya, perbaiki kesalahan dalam konstruksi bersarang. Tinggalkan ulasan tentang perjalanan. Di sini kita set benar-benar mengerikan. Panjang masukannya berapa, mencari hal negatifnya gimana. Program membuat kesalahan dan juga dalam menggunakan software bersarang ya. Kita diminta untuk memperbaiki program ini dan bekerja seperti pada di gambar ya. Jadi harus berfungsi seperti ini nih. Benar-benar mengerikan, dia bilang apa? Panjang masukannya 22 dan mencari hal negatif itu 12. Nah, coba kita jalanin dulu. Benar, benar. Contoh itu aja deh. Nah, nilainya aja salah nih. Panjang masukan dari lem. Nah, dari apa nih harusnya? Lem apa? Maka di sini kurang ya. Kita masukin apa? Coba kita masukin feedback. Benar, benar, mengerikan. Nah, fine-nya juga belum nih. Name fine dot it's not defined. Nah, kenapa? Karena kita di sini belum masukin fine itu fine apa? Fine itu apa? Berarti ini ya feedback dot fine. Udah tinggal masukin benar, mengerikan. Nah, gitu ya. Soalnya mengerikan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi cara buatnya seperti ini. Buat nomor 4 ya. Jadi jangan lupa di situ dimasukin feedback dot find dan juga feedback dot lowernya.
Nih, WIPA di sini masih kurang nih. Belum dimasukin LAN-nya nih di bagian sini WIPA. Ini di sini masukin juga nih. Feedback. Nah, ya masukin feedback di situ. Karena kita ngukur panjang dari feedback. Di stop dulu ya, kodenya di stop dulu. Tuh kodenya masih berjalan. Kamu di stop dulu. Kayak Roja, feedback.lower. LAN-nya bukan dari input ya, Roja. Kita nggak ada input di sini. Ini bukan input nih. Tapi feedback. Inputnya ganti feedback. Nah, di sini juga feedback juga sama. Jadi apa? Feedback titik find ya. Nah, di sini juga sama nih. Feedback titik find. Feedback titik find. Dot find gitu. Nah, coba langsung diketikin di sini. Oke, good. Coba dicoba jalanin. Jennifer, gimana? Oke, lagi nomor yang sama. Tinggalkan ulasan perjalanan. Nah, di sini Jennifer masih kurang nih. Di sininya belum dimasukin dot find ya. Jadi di sini masukin apa? Feedback lagi. Feedback titik find. Gitu. Feedback titik find. Nggak boleh ada spasi. Jangan ada spasi. Ini nih, spasi di sini nih. Nih, spasi di sini. Nah, oke, gue coba jalanin. Coba ketik apa, misalnya benar-benar mengerikan, ke detect gak? Oke, wah, Valencia udah jauh nih, nomor 6. Ini gimana? Coba, yuk checklist dong. Siapa namanya? Wipa, coba bisa gak di checklist? Di stop dulu ya, di stop dulu. Oh, oke, bisa. Good, nomor 5 sekarang. Ya gimana? Coba diketikin Roja. Mengerikan, bisa gak? Oke, good job, Jennifer. Oke, kita lanjut buat nomor 5 ya, teman-teman. Oke, nih siapa nih punya Roja masih error. Kamu typo tuh, feedbacknya E-nya kebanyakan. Nih, E-nya kebanyakan. Nah, cobain langsung checklist aja, checklist, coba checklist. Masukin coba mengerikan ke detect. Oke, good. Bisa ya. Lanjut sekarang ke soal nomor 5, teman-teman. Number 5. Oke, nomor 5 di sini. Optimalkan kode program. Optimalkan program sehingga memiliki kurang dari 6 baris. Nah, jadi di sini sebenarnya kodenya udah benar, tapi minta dioptimalin ya. Program menghitung jumlah pembayaran untuk penerbangan pesawat ini berfungsi dengan benar, tapi dapat dibuat lebih ringkas. Di sini katanya bantu saya membuat kode lebih pendek pada saat yang sama, program harus bekerja seperti pada digambar ya. Nah, lihatnya di sini ya untuk petunjuknya, teman-teman. Nah, jadi gimana caranya? Udah tinggal di run aja nih. Sebenarnya nggak usah di run sih. Jadi di sini buat kita buat lebih pendek gimana? Udah tinggal masukin ini aja nih, integer. Nah, ini juga bungkus juga integernya. Terus juga ini integer. And then lagi ya, di sini integer lagi, integer. Nah, udah tinggal di apa dihapus deh sininya. Dah, udah bisa. Misalnya saat berapa? Misalnya 5.000. Terus apa lagi? Integer input. Oh, ini inputnya ada yang kebanyakan nih, teman-teman. Inputnya juga kebanyakan. Ini nggak boleh lebih dari satu input ya. Nah, ini inputnya dikurangin. Nah, oke. Misalnya berapa? 5.000. Bagasi misalnya berapa? 7.000. Makanan berapa? 3.000. Nah, 15.000 jadinya gini ya. Jadi cara buatnya seperti ini. Oke, jadi tinggal di itu aja. Yang input-inputnya tadi, yang integer yang ada di bawahnya kita nggak usah perlu pakai lagi. Karena kita udah perpendek ya. Kita buat jadi satu baris aja. Oke, gimana nih? Oke, Jennifer. Good. Coba langsung dijalanin, Jennifer. Bisa gak? Terus masukin harga tiket pesawat berapa? Misalkan bebas aja ya. Misalkan mau berapa? 200 perak atau enggak? Berapapun. Kalau dia melakukan operasi penjumlahan berarti benar. Jangan pakai huruf. Karena di itu angka yang kita masukin. Coba masukin angka. Misalkan berapa? 3.000. Nanti di bawahnya ntar tambahin jadi 5.000. Bebas aja. Angkanya nggak perlu sama ya. Angkanya beda juga nggak apa-apa. 5.000. Oke. Coba enter. Oke. Masukin berapa bagasi? Misalnya 1.200. Oke.
sama berapa? Misalkan berapa? Misalkan 200. Itu angkanya nggak usah ngikutin di soal ya, juga nggak masalah. Nah, bener ya, calculation-nya bener. Coba ulangin lagi, tapi harganya dari kamu deh. Masukin harganya dari kamu aja. Bebas berapa misalkan. Tapi yang penting itu dia harus angka, teman-teman. Harus angka. 450, 4500, oke. 400, 150. Oke, good job. Mantap. Felicia udah sampai mana nih, Felicia? Farah gimana nih, Farah? Farah Kamilah. Boleh dong, Farah. On cam juga, Farah. Sama share screen udah sampai mana? Biar aku bisa lihat progresnya. Ya, kalau Roja gimana nih, Roja ya? Oke, Roja ada nomor 6 juga ya. Sip, kita ke nomor 6, teman-teman. Let's go ke nomor 6 bareng-bareng. Nah, di sini susun program. Perusahaan menganalisis efektivitas kerja programmer trainee. Efisiensi dinilai dengan jumlah pekerjaan yang diselesaikan dan tugas tambahan ya. Kalau misalnya wajib 15 poin, tambahan itu 20 poin. Pengguna memasukkan jumlah tugas wajib yang diselesaikan dan juga jumlah tugas tambahan. Program harus menghitung dan juga mengeluarkan efisiensi seperti pada digambar. Nah, jadi tulisannya seperti ini ya. Ada contohnya nih, misalkan untuk satu tugas berapa, 5 tugas berapa. Ntar tinggal dikali aja. Terus panjang kodenya juga harus kurang dari 6 baris, teman-teman. Di sini harus dicek secara optimal ya, kira-kira kode itu benar atau enggak. Nah, jadi di sini pertama-tama apa kita buatin inputnya dulu, misalkan di sini namanya apa? Nama ya, nama sama dengan apa kalau buatin input buat string input aja, nggak perlu pakai integer. Ikutin seperti yang di soal itu dia nanya nama peserta. Persis sama tulisannya. Terus di sini baru masukin jumlah tugas yang diperlukan. Misalkan apa nih? Jumlah tugas yang diperlukan. Misalkan di sini berarti namanya wajib aja deh. Wajib sama dengan atau enggak tugas wajib. Bebas aja namanya tuh bebas ya. Yang penting bisa dipahamin. Itu apa? Integer, input, input apa? Dari jumlah tugas yang diperlukan. Dan yang kedua apa? Ada tugas tambahan. Tugas tambahan. Enggak mungkin kalau misalnya mau lebih pendek pakai satu kata juga nggak apa-apa. Soalnya wajib. Dan juga ada tambahan. Tambahannya apa di sini? Oh ini udah langsung aja integer, input, jumlah tugas tambahan. Tik 2. Udah jadi nih 2. Itu udah tinggal kita lakuin namanya ini ya apa bahasanya? Poin gitu di sini. Jadi kalau misalkan dia tugas wajib berapa ini ya, maka dia akan dapetin poin tertentu ya teman-teman semua. Kita tinggal tentuin aja nih kira-kira poinnya itu gimana. Nah, udah tinggal apa misalkan namanya total ya. Total atau bahasa itu hmm, ya total aja deh, total sama dengan berarti apa? Kalau misalkan tugas wajib dia dapetin 15 poin. Berarti gimana caranya? Berarti ya udah wajib dikalikan dengan 15 karena dia 15 poin. Terus ditambah dengan siapa? Dengan si tambahan ya. Tambahannya dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 20 poin. Nah, gini. Udah tinggal di print aja. Di sini print tulisannya gimana? Poly efisiensi 160. Nah, jadi gimana? Print poly itu dari mana? Dari nama ya. Nama. Terus juga masukin ini karena sebagai tanda hubung. Efisiensi ya. Efisiensi. Efisiensi. Berapa? Ya udah, masukin baru total. Kalau aku masukin sama, hasilnya sama gak? 8 sama 2. Misalnya namanya siapa? Misalnya namanya Agus gitu. 8, 2. Nah, gitu ya. Jadi cara pembuatannya seperti ini, teman-teman. Oke, let's go. Pokoknya tulisannya dibuat persis sama kayak di soal ya. Karena nanti kalau misalnya nggak sama, nanti bisa nggak bisa submit gitu. Jadi make sure tulisannya sama. Kayak serta jumlah yang diperlukan. Nah ini juga nih punyanya Jennifer nanti nggak bisa disubmit nih. Kenapa? Karena ini kurang titik 2 ya. Nih titik 2 belum ada nih. Nah jadi pastikan tulisannya sama sampai yang mungkin bahasa perintil-perintilannya itu juga sama ya di bagian sini.
Oke, nama. Nah, ya kasih koma ya. Karena kita mau menggabungkan, sebenarnya bisa juga pakai plus. Cuma di sini aku pakai koma aja karena kalau koma tuh dia lebih good lah karena dia bisa menggabungkan juga integer sama string dan nanti dia bisa jadi string gitu. Wah, mantap Valisera nomor 7. Yuk, Roja gimana Roja? Oke, efisiensi. Tulisannya persis sama ya Roja. Ada spasi sebelum efisiensinya. Tanda hubung spasi. Dalam tanda hubungnya kasih spasi. Nah, oke baru kasih koma habis petik koma. WIPA gimana WIPA? Oke, tambahan 20. Oke. Terus apa lagi? Tinggal di print lagi aja ya. Efisiensi total. Nah, coba dijalanin. Roja masukin. Nah, berapa? 8 sama 2. Bisa gak? Hasilnya sama gak? 8 terus 2. 8, enter. 8, terus di bawahnya 2. Nah, wajib is not defined. Nah, di sini kamu namanya tugas wajib ya. Nah, atau nggak ini diganti aja nih, jadi wajib. Nih, jadi tugas wajib ganti jadi wajib. Dan ingat Roja, tulisan jumlahnya tuh jadinya gede ya. Kayak di soal, pokoknya persis sama kayak soal. Coba lihat di soal deh. Pokoknya tulisannya persis sama. Karena nanti kalau nggak, nanti nggak bisa disubmit. Gitu, oke. Mungkin teman-teman kita lanjut ke nomor terakhir ya sebelum kita istirahat dulu. Nah, ini kita ke nomor 7. Number 7 di bagian sini, teman-teman. Bagaimana saat menyukai magang ini gitu. Sangat keren, saya menyukai semuanya. Panjang masukan berapa? 36. Dia menemukan kekurangan minus 1 dan juga cari keuntungannya 7. Itu program yang menganalisis umpan balik tentang magang di perusahaan. Program meminta masukan dan juga menganalisisnya akibatnya seperti apa nih. Sini dia akan cek panjang ulasannya berapa. Dia juga mencari kata yang tidak ada nih untuk kata yang membosankan. Terus juga dia akan mencari keuntungan ya untuk kata keren tadi. Dan juga nanti program harus bekerja seperti pada digambar. Nah, gimana caranya? Tinggal kita buat aja. Gimana Anda menyukai magang ini gitu. Begitu Tower, oke sangat keren. Panjang masukan gimana? Terus juga apa? Feedback.fine membosankan, feedback keren gitu. Coba masukin. Akan bagus. Nah, di situ gitu ya. Keren. Nah, udah sebenarnya di sini cuman ini aja nih bahasanya tadi buat nomor 7 ya. Kita cuman lakuin testing. Tadi apa di teman-teman disuruh buat nomor 7? Enggak kan ya? Oh ya disuruh buat ya. Nah, jadi buatnya seperti ini, teman-teman. Gimana jadinya? Jadi kita buatin feedback sama dengan input sesuai sama yang di sini. Itu apa? Bagaimana Anda menyukai magang ini. Terus juga di sini kita buatin lower ya, feedback sama dengan feedback.lower. Jadi maksudnya apa? Kita mengecilkan setiap kata di sini. Jadi yang tadinya kata-kata gede, mungkin macam-macam tulisannya, kita jadiin kecil semua. Terus buat dapetin panjang masukannya tinggal di line feedback aja. Kita set line feedback. Panjang masukan, koma, line dari feedback. Atau panjang dari feedbacknya. Di sini buat nemuin kekurangan gimana, feedback could find. Terus itu di sini buat, misalnya kita mau cari kata membosankan gitu ya. Udah tinggal dimasukin ke bagian sini. Misalnya mau cari keuntungan juga sama. Di sini feedback could find. Keren gitu. Karena di sini kita, kata-kata di sini sesuai sama yang kita mau ya. Ada di sini bilang keren buat kita mencari keuntungan, ada juga di sini pengen cari kekurangan, maka kita di sini pakai kata membosankan. Gitu kan. Di sini kita juga set panjang dari ulasannya berapa. Gitu, teman-teman. Coba, yuk yang lainnya, let's go. Ini, oke, Valisa bisa Valisa. Nah, membosankan is not defined. Ingat string ya, string. Nah, dipetikin. Keren juga sama, harus di stringin. Ketiknya kurang tuh, membosankan juga kurang. Nah, coba masukin lagi. Oke, good. Farah Kamila, ada sampai mana nih Farah Kamila? Oh, nomor 6. Nomor 6 tadi. Nomor 6 aku udah kirimin di chat juga ya. Farah Kamila bisa dicek di sana buat solution nomor 6-nya. Misalkan bingung. Ada di kolom chat.
Jennifer. Oh, Jennifer masih nomor 6. Polly, yes. Coba. Jumlah tugas yang diperlukan berapa? 8, oke. Tugas tambahannya 2. Coba di checklist. Coba aku cek dulu nama peserta. Jumlah tugas yang diperlukan, oke. Jumlah tugas tambahan, total wajib 15 poin tambahan. 20 print nama, efisiensi, total. Nah, coba kamu cek di chat aku deh yang kodenya. Coba kamu bandingin. Kenapa punya kamu bisa salah? Tuh yang ada di chat, coba kamu copy taruh di bawahnya atau enggak. Kayak dicek kayak, oh kenapa ya? Mungkin ada sesuatu yang mungkin kita agak bingung gitu ya buat ditentuin atau mungkin nggak kelihatan. Roja juga sama, coba nomor yang masih belum nomor 6, coba dicek di situ tuh yang aku barusan kirim ya teman-teman. Yang ada di kolom chat. Coba dicek yang aku kirim ya teman. Jadi copy aja ditaruh di bawahnya. Buat ngecek kira-kira tuh seperti apa sih buat ngejawabnya. Yang benar seperti apa. Nah gitu, coba dicek tuh satu-satu. Tuh ya, jadi bisa dicek aja. Buat dapetin kira-kira tahu nih, kira-kira di mana sih kesalahannya. Gitu. Oke, wah good nih. Alicia udah sampai yang bintang ya malah ya. Oke, teman-teman kalau gitu thank you ya. Kita mungkin istirahat dulu. Nanti kita akan kembali lagi jam 11 ya, teman-teman semua. Sip, yang teman-teman yang mau istirahat silakan, mau minum dulu boleh. Dan yang mau coba kerjain dulu juga boleh ya. Nanti bisa feel free misalnya ada pertanyaan di chat aja. Bisa nanti tanya di kolom chat, nanti aku coba jawab ketika kita udah masuk lagi ya. Jadi kita istirahat dulu sejenak dan kita akan kembali lagi di jam 11 ya, teman-teman semua. Thank you semuanya, selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali di jam 11.
Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya buat pembelajaran kita, teman-teman semua. Yuk, oke, boleh on cam lagi, Wipa dan juga Farah. Nah, jadi tadi barusan kita udah ngerjain lesson yang pertama ya, teman-teman semua. Yaitu terkait tadi gimana sih cara kita ngelakuin kode di Python. Kita belajar juga tentang namanya len tadi, terus juga feedback.find, segala macamnya. Nah, sekarang kita akan coba pelajaran lagi nih, teman-teman. Lebih dalam lagi terkait pembelajaran kita. Nah, kita lanjut dulu ke materi ya, teman-teman semua. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke dalam namanya topik baru kita ya di sini. Ada namanya format di bagian sini, teman-teman semua. Kita akan belajar gimana sih format itu dan seperti apa. Nah, gimana sih caranya kita bisa membuat kode program yang mudah dibaca. Nah, jadi pertanyaannya ini nih, gimana caranya kita bisa membuat kode program yang mudah untuk dibaca. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa step sederhana ya di bagian sini, teman-teman. Yaitu ada apa aja? Kita bisa menggunakan konstruksi bersarang, kita juga bisa mengontari kode di bagian sini. Nah, terus di sini kita bisa ngapain aja nih, teman-teman. Di sini namanya yang jelas ya, dan juga akurasinya terkadang juga tidak cukup. Dalam kasus seperti ini juga, pemrogram itu juga harus meninggalkan, contoh di sini komentar ya, penjelasan dalam kodenya. Jadi di sini kalau misalnya kita mau kasih komentar, teman-teman kita bisa menggunakan hashtag buat kita buatin komentar. Jadi komentar itu sendiri merupakan string dalam program yang tidak dilihat oleh interpreter. Nah, di sini kita akan coba untuk melihat string yang dirancang khusus, yang dimana interpreter tidak mencoba mengenali perintah di dalamnya, teman-teman semua. Nah, ini contoh cara kita memberikan komen di sini, kita bisa menggunakan hashtag ya. Let's say kita cuma mau ngasih komen satu baris aja. Makanya udah tinggal dibuatin kayak gini nih, sebuah komentar singkat pada satu baris. Dibuatin hashtag, terus udah ditulisin deh. Terus juga di sini kita buatin, misalkan pengen buatin komentar yang panjang. Nah, di sini kita buatin pakai 3 exclamation mark gitu, atau bahasanya 3 tanda petik gitu ya. Mau yang dia petik 1 atau petik 2. Tapi 3 kali opening and closing-nya. Jadi open sama close-nya di sini pakaiin 3 petik, teman-teman. Apalagi, nah di sini dia contoh. Price sama dengan integer input, masukkan harga tiket. Nah, di sini baru di sini kita ada discount-nya. Discount dikurang 5% dari harga tiket. Print apa di sini? Anda mendapatkan cashback sebesar berapa? Kalau sebesar berapa ya udah price dikalikan dengan 0,05. Contoh di sini berarti ya kurang lebih berarti sekitar berapa nih? Ya, sekitar 5% mungkin ya. Interpreter melihat dan juga memahami bahwa tidak ada garis perintah di baris ini gitu. Jadi dia tidak ada perintah nih di baris ini. Nah, jadi di sini nanti dia itu nggak akan di print, teman-teman. Jadi ini nggak akan di print. Dia cuman kayak ada bahasa itu ada tulisan aja lah di sini. Jadi dia itu nggak akan di print ya di bagian sini. Gitu dia. Nah, contoh juga di sini. Nah, di sini kita masukin apa aja, teman-teman. Contoh di sini program yang mencetak jumlah koin 1 RAP dan juga 10 RAP. Di sini masing-masing mengeluarkan jumlah yang dimasukkan ya. Jadi di sini interpreter tuh juga melihat nih awal dan juga akhir dari komentar bertanda petik 3. Nah, di sini kita set juga kembaliannya, teman-teman. Sama dengan integer input. Di sini kita masukkan jumlahnya. And then apa lagi? Di sini kita masukin RAP1 sama dengan ubah modulo 10 gitu di sini. Terus juga kita set RAP10 ubah double slash terus juga 10 di sini. Udah kita tinggal set aja nih print apa RAP1, terus kita set juga di sini oleh satunya berapa, RAP10 oleh 10-nya berapa. Jadi di sini bisa kita set aja nih buat hal ini ya. Nah, jadi kode program apapun tuh harus diringkas teman-teman dan juga dapat dimengerti oleh pemrogram lainnya. Ini mana oleh karena itu penting juga nih untuk kita mengetahui aturan bahasa Python dan juga bisa menulis kode yang mudah untuk dibaca di bagian sini. Nah, sip, itu dia teman-teman jadi materinya. Sekarang kita akan coba untuk pelajarin ke segmen yang kedua. Itu kita bekerja pada platform melakukan karya tentang pemecahan masalah. Nah, habis ini ya jelasin kedua. Jadi itu aja teman-teman yang buat presentasinya kita. Nanti kita habis ini terakhir kita akan cobain kerjain tugas segmen kedua. Jadi hari ini kita udah pelajarin apa aja sih teman-teman. Kita hari ini belajar ya cara kita buat kode yang ringkas, serta mudah juga untuk dipahamin, serta belajar cara menulisnya itu gimana. Kita juga mempelajari apa sih itu constructions bersarang dan juga gimana cara menggunakannya. Dan kita juga menemukan apa sih itu komentar. Itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, di sini juga ada nih teman-teman di sini bilang ya. Jadi modul pertama tuh dari lesson ini udah berakhir. Dan khusus untuk siswa yang paling berani. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih menantang diri kalian. Nah, di sini kita tuh udah ada juga tugas dengan tingkat kesulitan yang meningkat. Gitu. Yang dimana tuh bisa disamakan juga dengan level olimpiade. Dan untuk menyelesaikannya kita perlu mengetahui materi dari semua 4 kelas. Jadi make sure kalau misalnya mengerjainnya dengan bisa paham gitu. Jadi bisa dicoba
aja, tapi make sure juga pengetahuan kalian tuh udah bagus ya terkait 4 lesson ini di modul ini. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Sepertinya nggak ada ya. Sip, kalau nggak ada langsung aja kita kerjain sekarang soal segmen kedua. Ya itu ya, nih boleh kasih senyuman aja nih. Jangan lupa kasih senyumannya udah nomor 7. Oke, ntar yang tugas bintangan ntar kita coba kerjain ya ketika waktunya masih ada. Nah, sekarang nomor 2, teman-teman. Yuk, let's go. Sesuaikan konsep dengan artinya. Oke, let's go. Apa nih? Kita tarikin satu sama lain ya. Apa aja? Data integer, decimal, string. Fungsi mengubah dari satu tipe data lainnya. Ini apa tadi? Dia irisan atau metode hasil dari function apa nih? Jadi di sini kita coba pelajarin juga ya, teman-teman. Coba tarik garis aja. Ada berapa elemen data ya yang memiliki namanya sendiri. Ini namanya variabel. Terus lagi apa? Nilai yang dikembalikan apa? Nilai yang dikembalikan adalah berarti hasil dari fungsi ya. Terus juga ada irisan nih. Itu apa? Mengekstrak atau karakter atau fragmen dari string. Nah, ini baru metode di bagian sini. Nah, ini dia jawabannya, teman-teman semua ya. Nah, bisa, teman-teman? Aman, bisa? Udah nomor satu semua, jadi tinggal tarik-tarik garis aja ya. Nah, yuk, Wipa. Let's go, Wipa. Jennifer, oke, Jennifer udah nomor 2. Farah. Nah, coba Farah dicek lagi, Farah. Coba kira-kira ada yang salah tuh berarti. Jadi irisan apa? Irisan, nah ya irisan tuh untuk ekstrak ya. Nah, oke, good. Felicia, nomor 2, Felicia. Gimana nih, Wipa? Coba dibenerin dulu, irisan tuh apa tadi irisan? Ekstrak ya. Oke, good. Lanjut nomor 2 sekarang, teman-teman ya. Nomor 2, number 2. Komputer hanya memahami bahasa sinyal yang kini terdiri dari apa aja tadi? Kemarin teman masih ingat gak? Apa aja dia terdiri dari apa? Angka ya, satu dan juga nol. Oke, agar komputer memahami perintah dengan Python, sebuah program harus khusus ditemukan apa namanya? Interpreter ya di sini. Namanya interpreter buat mentranslate ini. Saat menulis sebuah perintah, perintah itu berbentuk pada nilai variabel apa? Data dari variabel ya, teman-teman semua. Itu data dari variabel itu sendiri. Variabel apa? Variabel tipe ya, type. Karena ini beberapa operator mungkin memiliki beberapa nilai. Misalnya operator apa digunakan untuk menumbuhkan jumlah angka dan juga untuk menggabungkan string ya. Jadi dengan tanda apa? Tanda plus. Nah, ini dia. Jadi jawabannya ini nih teman-teman ya. Jadi komputer tuh hanya memahami sinyal yang kini terdiri dari apa aja. Ada satu dan juga nol. Terus juga di sini untuk dia memahami perintah dengan Python, di sini kita perlu menggunakan interpreter. Saat menulis sebuah perintah, di sini bergantung pada variabel tipe. And then di sini operator plus ya bisa digunakan untuk menemukan jumlah angka dan juga menggabungkan stringnya. Oke, udah nomor 3 ya. Good. Oke, lanjut nomor 3, teman-teman. Salah satu sama dengan surga di bumi berbintang. 4, sama kapal 2, indah, jauh,
5. Ini di sini print ya, print. Rating, titik 2. Hotel 1. 25. Di sini hotel 2. 22. Nah, ini dia ya, teman-teman. Di sini kita butuhin juga kecepatan cetaknya berapa. Gitu. Nomor 4 juga sama. Jadi kalau misalnya pakai hashtag berarti dia itu ya ini ya, maksudnya itu kalau misalnya dia pakai hashtag berarti ya dia itu ditujukan buat komennya. Karyawan dari luasan setelah feedback dengan K karena kasih atas perhatian Anda. Oke, lupa di sini feedback ya, feedback. Box bracket 04. Oke. Nah, di sini teman-teman kita diminta untuk buat memperbaiki kesalahan pada program ya. Tapi kesalahan dalam penggabungan string ya di sini. Jadi kita harus dapetin seperti ini nih. Kirim tawaran pekerjaan ke siapa? Barbara, Michael, dan juga Stan. Nah, di sini sementara kalau misalnya ini kan masih 0 nih. Kita perlu dapetin hal kayak tadi. Gimana cara dapetin ya? Nah, pertama Barbara dulu. Barbara itu dari mana sih? Hitung ya. B itu 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti. 0,7. Sekali lagi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9 coba. 3 sampai 9 sampai 5 misalnya apa? Misalkan 15. Misalkan ini stand. Stand tuh misalkan ditebak-tebak aja misalkan awalnya ya. Misalkan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 mungkin. 22 dan juga misalkan 24. Udah jalanin deh coba kita cek. Barbara, oke Michaelnya kurang ya. Michaelnya berarti di sini 16. Dan Stan. Stannya itu berarti di sini 25. Sorry. 26. Dan ini berarti 21. Coba. Nah, ini dia. Terus tulisannya sama gak? Kirim tawaran pekerjaan ke siapa? Ke Barbara slash Michael slash Stan. Nah, gini. Yuk, coba. Oke, nomor 6 ya. Felicia. Roja gimana Roja? Oke, nomor 5. Nah, nomor 5 tuh kayak tadi ya. Ya, aku contohin. Jadi kita di sini pakai slicer. Nah, oke. Coba bisa di checklist gak punya Farah? Oke, berarti masih ada yang kurang tuh ya. Iya, saya nggak bisa. Note 19. Oh iya, karena di sini nih. Karena stand-nya dia ngambil ini juga. Ngambil spasi juga. Jadi sampai 25 aja ya, bukan 26. Nah, ini baru bisa. Oke, coba. Bisa gak nih Jennifer? Lipa juga bisa gak? Jadi tadi 21 sampai 25 ya. Coba di checklist bisa gak? Punyanya Jennifer. Cobanya coba checklist. Nah, udah bisa ya. Ikut sekarang nomor 6 teman-teman. Nah, di sini lihat ya, masukkan gaji bulanan 29.300, masukkan hari libur berapa? 10, perkiraan gaji berapa. Di sini disebutin ya, uang liburan adalah uang yang dibayarkan kepada karyawan selama liburan, bukan gaji. Itu merupakan program kalkulator liburan
buat program lebih ringkas sehingga mudah dibaca dan hasilnya harus seperti ada di gambar. Nah, gimana nih caranya nih? Ya udah, nih tinggal kita lakuin input aja nih, masukkan gaji bulanan, oke. Oke, sama dengan integer gaji bulanan ya. Ini harusnya dikurangin aja nih, dihapus. Optimalkan program, masukkan banyak hari libur. Nah, ini juga integer lagi. Bulanan segini, gaji bulanan udah kan? Gaji harian dikali dengan liburan. 310. Masukkan gaji bulanannya. Oke, ini kita cek tulisannya. Masukkan gaji bulanan. Masukkan banyak hari libur. Terus juga masukin perkiraan gajinya. Sini apa nih? Ada, harus kurang dari 6 baris ya. Ini masih 6. Nah, kalau gini gimana ya? Udah tinggal diganti aja di sini nih. Bulanannya kita tulis 9.3. Saya diminta kurang dari 6 baris, teman-teman. Coba lagi. Nah, ini dia. Jadi sesuai sama yang diminta itu kurang dari 10 baris ya. Kurang dari 6 baris. Kalau misalnya nanti masih lebih atau masih sama dengan 6, ya nggak bisa gitu. Jadi make sure dia itu kurang dari 6 baris. Ya, coba Alicia nomor 6. Oke, good. Yuk, Roja gimana Roja? Nah, itu masih salah ya Roja. Coba dijalanin ya Roja. Coba dijalanin dulu. Nah, kita lihat nih. Michaelnya juga kelebihan tuh Michaelnya. Michaelnya coba dikurangin jadi 8 ganti jadi 9. Yang di note itu, nah 8 ganti jadi 9. Nah, tadi stand tuh gimana? Stand tuh berarti dari berapa? 21 ya, 21 sampai 25. Stand itu S-nya tuh dari indeks 21 sampai dengan 25. Barbara, Michael kurang tuh, 16 berarti ya. Oke, coba checklist. Gimana nomor 6? Yuk, yang lainnya. Udah nomor 6. Oh, ini Valisa udah. Oke, Farah udah nomor 7. Good. Jennifer udah. Nomor 6. Atau liburannya juga dihapus ya. Wipa gimana? Ya, buat nomor 6, teman-teman. Ingat, pokoknya di sini harus kurang dari 7 baris ya. Nomor 6 nya aku kirim di chat. Masih belum. Sekarang nomor 7 ya. Pesan program, oke. Oke, susun program di sini ya. Gaji bulanannya berapa? Misalnya di sini contohnya kita masukin sebagai berapa nih? 100.000 ya, 100.000. Terus juga jam kerja berapa? 8. Ukuran premium berapa? 8.000 contoh di sini. Terkadang karyawan bekerja di perusahaan bahkan di akhir pekan. Mereka harus diberikan hadiah untuk pekerjaan tambahan. Susun program untuk menghitung premi yaitu meminta gaji bulanan rata-rata, meminta jumlah jam kerja pada akhir pekan, terus juga menghitung bonus gaji ya. Itu gimana? Ya udah gaji dengan 0,01 dikalikan kerja akhir pekan. Itu kerja program seperti pada digambar. Dan panjang kode programnya harus kurang dari 5 baris. Ingat gitu ya. Jadi buat gimana? Nah, tinggal buatin aja gini ya. Gaji sama dengan apa? Misalkan di sini input ya, input gaji bulanan jadi 2. Satu lagi, jam kerja pada weekend.
akhir pekan. Misalkan aku ini kasihnya weekend aja ya namanya. Weekend sama dengan input juga. Oh ini jangan lupa, sorry, jangan lupa integer ya. Karena kita ada calculation. Input dari apa? Input dari jumlah jam kerja di akhir pekan. Udah tinggal masukin ke rumusan aja nih di bagian sini. Bonus, berarti bonus sama dengan gimana bonus? Itu gaji kali dengan 0,01 kali dengan kerja akhir pekan itu di weekend. Jadi udah tinggal di print aja nih. Print ukuran premium berapa? Jadinya di sini bonus ya. Nah, masukin coba saya tadi 100.000 sama 8. Nah, gitu ya. Cari cara membuatin programnya. Cukup simpel ya, teman-teman. Ya, lagi dikoreksi punyanya Jennifer, coba aku cek. Nah, itunya tuh, ya itu dihapus ya. Nggak perlu lagi itu. Ini cuma punya 5 baris aja. Oke, good. Coba dijalanin bisa gak? Berapa gaji bulanannya bebas? Misalkan berapa? 5.000 kayak atau berapa? Bebas aja. Oke, coba kalau di checklist, masukin coba berapa angkanya bebas. 1.000 gitu. Nah, oke, good. Ya, gimana? Hmm, Nomor 7, oke, let's go. Ini buat nomor 7 jadi ini ya. Ini aku sambil kirimin juga di kolom chat. Nah, mungkin di sini udah ada yang soal bintang juga nih, teman-teman. Nah, soal bintang nih gimana nih? Ini sebenarnya bonus juga ya, tapi kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Lumayan, kita bisa kerjain. Nah, di sini kita akan buat ya, yang dimana dia output yaitu bilangan desimal, string, dan dimana dia akan mengembalikan kesalahan. Oke, nah pertama-tama di sini berarti apa? Ini apa nih kosong? Res, oke, ini dikalikan dengan 5. Oke, ini bakal jadi string. Input, bla bla bla, sama ini juga akan menjadi string. Integer for thousands. Nah, ini bakal error nih. Oke, terus apa lagi? Ini bakal jadi desimal. Jadi bilangan bulat. Oke, ini satu lagi apa nih? Kosong tuh di aku ya. Ini di sini ya. Nah, coba. Oke, jadi jawabannya ini ya, teman-teman. Buat soal yang paling bahasnya mungkin nanti kita kita mungkin jadi terakhir ya karena waktu juga, teman-teman. Oke, good. Bisa Tadi apa, dulu. Pak tadi apa tadi? Yang itu Kenapa? Wipa, kenapa Wipa? dan yang bintang itu apa tadi? Bintang. Oh, bintang. Oke, sini aku bantuin ya. Jadi tadi yang pertama-tama input sum itu dia bilangan bulat nih. Yang ini bilangan bulat. Nih aku checklistin. Nah, ini bilangan bulat. Oke. Bintang. Yes. Oke. Terus apa lagi? Bukan yang ini, bukan yang ini. Bukan yang ini, salah. Yang atasnya. Ini Yes. Nah, input sum tuh dia ini string. Input sum tuh string. ya. Siapa? Ini jadi string juga ya. Ini string juga.
Lagi ini bakal error nih, nggak bisa nih. 4000 tulisannya kita jadiin integer tuh nggak bisa. Ini jadi desimal. Nah, yang terakhir itu jadi apa? Jadi integer ya. Ini jadi ini nih. Jadi bilangan bulat. Oke, good. Coba dikerjain lagi. Coba aku ambil data yang lain ya. Bisa nggak Jennifer gaji bulanan? Oke. Nah, bonusnya salah. Bonusnya nggak muncul tuh. Kamu masukin bonusnya ke dalam petik. Salah ya. Nih, di bagian baris 4. Coba di sini petiknya di sini nih. Nah, sampai situ aja. Bonusnya jangan dipetikin. Di stop dulu. Nah, premium titik baru bonus. Bonusnya jangan dipetikin. Nah, coba sekarang muncul nggak? Oke, good. Coba. Bisa nggak di-submit? Oke, good. Mantap. Parah. Oh, Roger nomor 7. Wah, Roger udah jauh juga nih, Roger. Aku cek-cekin dulu ya. Oke, Felicia. Nah, ntar jadi bakal jadi ini kita ya. Jalanin programnya dan ini cuma cek aja apa yang terjadi. Oke, jadi teman-teman semua untuk pembelajaran hari ini kita sampai di sini ya, teman-teman. Oke, ini aku izin close dulu. Oke, nanti berarti buat tugas-tugas yang selanjutnya nanti teman-teman bisa kerjakan secara mandiri ya. Nah, aku dikirimin juga ada di Google Colab. Nanti bisa dicoba dicek aja di sana ya buat pembelajaran ini biar nanti teman-teman ntar jadi tahu terkait pembelajaran itu seperti apa sih. So, teman-teman, jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kita hari ini belajar namanya lokakarya atau baca workshop ya. Di sini kita belajar namanya lokakarya tadi barusan. Gimana sih caranya kita buatin pemecahan masalah kita di sini. Kita menggunakan beberapa konsepnya tentunya. Di sini kita pakai variabel sehingga kita pelajarin. Terus juga kita pelajarin pakai tipe data juga. Kita pelajarin juga di pembelajaran kita di hari ini ya. Jadi tipe data seperti float, integer, string kita pelajarin semua. Terus kita terapin di pembelajaran kita di hari ini, teman-teman semua. Juga tadi apa aja, banyak juga yang kita kerjain ya. Kita tadi kerjain 2 lessons di sini terkait namanya tentunya tentang Python, gimana cara kita nulis di Python, dan gimana caranya kita buatin semacam bahasa itu konsep-konsepan dari tadi ya, dari gimana cara mengkonversi tipe data, ngelakuin input, lalu juga mengkonversikan tipe data suatu nilai yang mungkin yang awalnya tadinya adalah string menjadi integer gitu, atau mungkin sebaliknya dari integer menjadi string, atau mungkin mau jadi float gitu bahasanya desimal gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak teman-teman semua? Any question? Ya nggak ada ya. Mungkin kalau nggak ada, aku mau dong someone harus nge-close, ada yang nge-close. Coba mungkin aku mau nanya Roja deh, Roja. Nah, mumpung lagi on cam nih Roja. Coba hari ini Roja belajar apa aja Roja? Apa aja yang dapetin di kelas hari ini? Boleh dong dirangkum. Halo, halo Roja. Suaranya Ya, kedengeran nggak nih? Nah, iya coba boleh dong dirangkum hari ini Roja belajar apa aja? eh, hari ini belajar Apa aja tuh? Belajar namanya apa? Loka karya ya. Di sini belajar apa aja terkait apa tadi di awal-awal? Konsepannya apa aja? Terkait apa? Integer ya. Integer, integer itu apa kalau bahasa Indonesia? belajar apa tadi? Apa bilangan apa namanya? Bilangan Bilangan bulat ya. bilangan bulat. Oke, ada juga string ya. String tuh basicnya teks. Ada Hmm. juga float. Float itu apa kalau float dalam bahasa Float, Indonesia-nya? float bilangan desimal. Bilangan desimal, betul ya. Jadi kita pelajarin 3 konsep. Kita belajar namanya apa aja tadi? Float, desimal, terus juga integer, bilangan bulat, sama kita belajarin string juga atau teks ya. Kita juga belajar namanya konsep variabel. Tadi variabel tuh gunanya buat apa, Roja? Buat apa si variabel? Buat kita menyimpan nilai ya. Jadi variabel tuh buat kita menyimpan nilai sehingga nanti nilai bisa digunakan. Gitu. Oke, thank you Roja ya. Mungkin nanti Roja dan teman-teman lainnya juga aku harapin teman-teman tolong tugasnya dikerjain ya teman-teman semua biar makin paham lagi ya. Jadi kan tugas beberapa masih ada yang bolong. Coba dikerjain aja. Bisa tanya aku juga, bisa juga cek di
Copilot atau mungkin ChatGPT atau mungkin bisa cek juga di Google Colab yang udah aku berikan ya teman-teman semua. Sip, mungkin itu aja teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah join kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya. Mungkin itu aja teman-teman. Thank you dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Bye-bye, selamat pagi. Thank you semuanya. Yuk. Thank you Thank semuanya. Selamat you. pagi. Sama-sama. Sampai jumpa. Oke.